Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang melimpah. Mari kita mulai insight kita kali ini tentang sebuah perusahaan yang bernama HK Metals Utama atau HKMU kode sahamnya. HK Metals Utama Tbk atau HKMU berdiri pada tanggal 13 November 2010. Kantor pusat dari HK Metals Utama Tbk berlokasi di Jalan Kampung Turi, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan anggaran dasar perusahaannya, maka ruang lingkup dari kegiatan HKMU ini adalah bergerak dalam bidang produksi dan perdagangan baja ringan untuk properti, konstruksi, dan retail. Saat ini HKMU memiliki 6 anak usaha. Yang pertama PT Handal Aluminium Sukses, kemudian PT Bumi Mas Karya Persada, PT Rasa Langgeng Wira, PT Metal Tama Perkasa Jaya, PT Hakaru Metalindo Perkasa, dan PT Dantul Karya Teknik yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi produk selain baja ringan, diantaranya aluminium, pipa PVC, ACP, pipa stainless, kloset, peralatan rumah tangga seperti tangga, rak jemuran, engsel pintu, toren air, bak mandi, selang air, talang air, besi holo, dan banyak sekali produk lainnya. Kalau kita lihat, HKMU juga memiliki market cap yang kecil. Di pasar modal Indonesia diperdagangkan dengan 273,85 miliar saja market capnya. HKMU ini saat ini berada di harga 85, dan yang menjadi menarik adalah HKMU ini sedang banyak dibicarakan dan baru saja hari ini mencatatkan kenaikan 8,97% di tanggal 28 Agustus ini. Kemudian kalau kita lihat secara profil, HKMU adalah perusahaan yang sebenarnya baru listing di pasar modal Indonesia, yaitu tanggal 9 Oktober 2018 dengan pengendali atau pemegang saham terbanyaknya adalah PT Hyam Sukses Abadi sebesar 60,37%, kemudian masyarakat sebesar 36,3%, dan Ngasidijo Ahmad sebesar 3,33%. Komisaris utamanya adalah Muhammad Kuncoro dengan direktur utamanya yang juga merupakan salah satu pemegang sahamnya, yaitu Ngasidijo Ahmad. Kemudian kalau kita lihat dari EPS-nya sendiri, HKMU sebenarnya mengalami kerugian di kuartal kedua tahun 2020 yang menghasilkan EPS-nya negatif 15. HKMU sendiri memiliki sales sebesar 461,42 miliar, aset 1,75 triliun, liability 1,06 triliun, equity 680,44 miliar, dengan net profit negatif 24,17 miliar. Kemudian kalau kita lihat dari book value per share-nya, book value per share HKMU adalah 211. Dengan demikian,
HKMU menghasilkan price earning ratio negatif 5,67 dan PBV ratio 0,4 kali. Jadi secara PBV memang valuasi HKMU ini termasuk menarik ya, murah. 0,4 kali, cuman PER-nya negatif karena mengalami kerugian. Demikian juga secara profitability-nya. Profitability-nya kalau kita lihat karena EPS-nya minus, maka net profit margin-nya negatif 5,23%, return on equity-nya negatif 7,10%, dan return on asset-nya negatif 2,76%. Yang kurang baik juga dari HKMU ini adalah liquidity-nya atau debt equity ratio-nya yang sebesar 155,31%. Rasio utang di atas 100% ini jelas tidak baik bagi HKMU. Dan HKMU ini belum pernah membagikan dividen sejak terjun ke pasar modal. Lalu bagaimana dengan price range-nya? HKMU secara year to date bergerak dari harga 60 sampai 270. Jadi harga sekarang 85 jelas masih sangat murah. Sedangkan all time high-nya adalah 360. Jadi kalau kita lihat secara all time high, saham HKMU ini juga masih murah karena 60 sampai 360. Lalu investor asing sendiri membukukan net foreign sale dalam 1 bulan terakhir sebesar 254,41 juta. Tapi secara year to date, investor asing masih membukukan beli bersih atau net foreign buy sebesar 163,59 juta. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah Anda akan memasukkan HKMU sebagai watchlist Anda? Atau trading plan Anda? Atau bahkan investment plan Anda? Dengan sebuah saham yang memang secara price to book value-nya cukup murah, namun tidak pernah membagikan dividen. Dan perusahaan ini termasuk perusahaan baru, belum berusia 5 tahun. Kemudian EPS-nya dalam teritori negatif, sehingga menghasilkan book price to earning ratio yang juga negatif, dan secara profitability negatif, dan rasio utang yang cukup besar di 155,31%. Anda yang memutuskan. Kami hanya memberikan informasi tanpa mengajak Anda untuk membeli saham apapun yang ada di insight kami. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal pasar modal Indonesia. Tonton semua insight dan market outlook, review maupun rekomendasi kami supaya Anda mendapatkan manfaat yang maksimal. Terima kasih, jangan lupa bahagia.